A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puja, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini, di hari Ahad malam Senin tanggal 5 ya, sudah masuk tanggal 5 Jumadil akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa? 17 Januari 2021. Allah takdirkan kita bertemu kembali di Masjid Jami Al-Khairat. Al-Khairat, tidak pakai Jami ya. Masjid Al-Khairat. Ya, Masjid Al-Khairat. Ini kesempatan yang kedua. Kajian pertama kami waktu itu kajian ba'da subuh. Masih ingat waktu itu saya ada musibah, satu gelasnya pecah tertarik sama saya. Ya, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bisa kembali hadir Masjid Al-Khairat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita dalam kajian kali ini, serta menjadikan kajian ini wasilah bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, membawa risalah Islam. Yang risalah inilah sebetulnya menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita kali ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana dahsyatnya fitnah COVID-19. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak Ibu? Sehat? Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Bu, suara saya jelas Bu? Kurang? Ya, kalau suara ini jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Jelas juga, alhamdulillah. Makasih Bu ya. Baik, Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya sudah kenal, jadi tidak perlu perkenalan lagi ya. Tema kita kali ini persiapan menghadapi akhir zaman, namun judulnya kita buat pembahasan terkait dengan situasi belakangan ini. Pemerintah kita sedang menggalakkan yang namanya vaksin, di mana warga negara Indonesia diwajibkan untuk menerima vaksin yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tentunya menjadi satu permasalahan yang kemudian tidak ayal lagi menimbulkan polemik di tengah-tengah warga negara terkait dengan aman tidaknya, halal tidaknya, boleh tidaknya, ya penting tidaknya. Jangankan di tingkat rakyat bawah, terima kasih Ustaz, apalagi di tingkat bawah, di tingkat atas saja, di kalangan anggota DPR saja tidak sependapat semua. Ya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan ini tidak memberikan pengaruh kepada kita semua. Amin. Rabbal alamin. Namun yang menjadi kesedihan bagi saya pribadi adalah efek dari pandemi COVID-19 yang hari ini sudah memasuki bulan yang ke-10, betul? Bulan yang ke-10. Dan kita telah menyaksikan efeknya ini dahsyat luar biasa, meriset, merubah mobilitas aktivitas masyarakat dunia, khususnya umat Islam. Bahkan imbas yang paling penting dua. Yang pertama, masjid-masjid menjadi sepi dan kosong gara-gara adanya lockdown dan juga pembatasan ruang lingkup pergerakan kita dalam hal
beramal, berkajian. Tidak sedikit masjid-masjid yang tidak boleh mengadakan kajian sehingga sepi beramal. Kalau kajian sepi mungkin bisa kita maklumi, tapi kalau sholat sepi, nah ini bermasalah. Dan ini dapatnya, efeknya bukan pada masjid-masjid yang kecil, dalam arti masjid yang tingkat bawah. Masjidil Haram saja mengalami efek yang dahsyat. Ini efek yang pertama. Efek yang kedua, terhentinya ibadah haji dan umrah. Nah ini masalahnya. Betulkah ibadah haji dan umrah terhenti Bapak Ibu? Ini coba kita lihat satu bukti ketika ibadah haji dan umrah atau kondisi Masjidil Haram ketika pandemi ini sudah mulai terjangkit. Terlepas dari polemik atau ikhtilaf terkait dengan film ini, coba kita lihat. Kalau film ini nampaknya benar, cuma ada yang bilang bacaannya bukan Ar-Rahman katanya, tapi ini ikhtilaf Bapak sekalian. Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana kondisi Masjidil Haram, Ka'bah dan sekelilingnya. Apakah ini tidak akan menimbulkan masalah Bapak sekalian? Ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dulu saya pernah membaca satu nas yang dibahas oleh Syekh dari Timur Tengah terkait dengan katanya ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan akan tiba saat di akhir zaman di mana orang terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Padahal bayangan saya kalau itu terjadi di akhir zaman, umat Islam jumlahnya banyak, sudah mayoritas, tapi kok bisa ibadah umrah dan haji terhalang? Pengalaman beberapa kali kalau kita ke Masjidil Haram itu selalu terlihat penuh, luar biasa. Sebelum pandemi Masjidil Haram itu penuh, bahkan tawaf tidak pernah terhenti. Nah sekarang Bapak Ibu saksikan, ini bulan Rajab tahun kemarin, kita 2 bulan lagi bulan Rajab, cuma di awal cuma di akhir Rajab tahun depan ya, bulan depan maksud saya, bulan depan sudah masuk Rajab. Nah ini bulan Rajab tahun yang lalu seperti ini. Ini pandemi sudah terjadi. Pertanyaannya, apakah ini tidak akan menimbulkan efek apapun pada diri kita Bapak Ibu? Satu itu. Nah yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh kita umat Islam? Ini yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktu kita cukup. Kemudian ada fenomena lain yang kita juga dengar, dan ini sempat viral di sosial media terkait dengan tayangan yang satu ini.
dari bimbingan umat muslim. Mari kita lihat sisi baiknya. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan jangan menjadi hal yang mistik untuk kita. Lebih percaya pada kekuatan burung merpatinya daripada pada Allah, kata Ustaz Zaki Mirza. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil hijrah. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini fenomena yang juga mesti menjadi bagian dari muhasabah kita ketika ibadah hujud, umrah, dan ibadah haji terhenti gara-gara pandemi. Seyogianya kami sudah berencana setiap tahun kita membimbing jemaah umrah, kadang 3 kali, 4 kali bersama beberapa travel. Untuk saya sendiri terkadang 2 kali kita berangkat plus ke Palestina, Mesir, dan juga Jordan. Namun apa yang terjadi? Terakhir kami pulang melaksanakan ibadah ini, itu bulan Maret kita pulang ke Indonesia, itu sudah PSBB. So di lockdown sehingga kami diperiksa dengan ketat oleh tim kesehatan. Sampai hari ini kita belum bisa berangkat kembali. Bahkan teredar rumor kami tidak bisa lagi berangkat bulan Maret ini. Ibadah umroh dihentikan. Bahkan tanda petik sekarang pun ibadah haji sedang dimusyawarahkan antara dilaksanakan atau tidak secara terbuka bagi seluruh umat Islam di dunia. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, ini mesti menjadi perhatian bagi kita. Kenapa demikian? Kita bahas hari ini Bapak Ibu.